depan, masih ada Black Juice tapi Apro diberikan sambutan hangat. Masih ada bisa mundur karena belakang. Sedangkan lihat ada satu loncat, Alex bermain Vince. Dan lihat 2-3 pemain dari Rebellion Sinet tumbang. Double kill berhasil disecure oleh Brand. Masih melebih, Rio tertinggal. Bakal coba untuk di all in, dipanis oleh warga Aura Esports. Dan Yap 4 untuk nothing. Line up yang membawa tren positif juga pastinya untuk mereka. Yap. Yang enak nih kalau misalkan tren positif gini berarti mereka yang memang lagi up-upnya gitu, lagi terbakar gitu. Nah kalau ngomongin soal yang lagi terbakar nih, balik lagi ke strategi. Yeah. Global Band ini bikin tricky sebenarnya dari strategi juga. So kita akan lihat dari sang penantangnya dari Aura Esports. Ada Kizuto, Founder, Iron Siki, Brandete dan juga Apro nih. Nah ini dengan line up yang kuat juga pastinya. Walaupun dari Aura trennya ini agak sedikit negatif ya, karena memang mereka beberapa kali menuai kekalahan juga. Ya. Dari segi klasemen juga memang Rebellion ada di atas Aura. Tapi nggak ada masalah sih, tergantung sekarang udah reset atau belum. Yap, benar sih kalau bicara soal Aura ini lagi naik turun banget atau fluktuatif ya, bisa dibilang perform mereka untuk minggu ini. Tapi selanjutnya kita bakal lihat juga nih dari most notable player dari antara EXP lane sih, karena memang kalau ngomongin Rebellion ya, perform Big Mac untuk Rebellions ini benar-benar sangat berimpact. Berikut juga dengan Founder untuk Aura. Tipikal hero-nya beda banget nih, nggak ada persamaan sama sekali. Mungkin kalau dari gameplay ya Pakito dan Uranus ini tipe yang mirip ya, sama-sama bisa cut wave dan biasanya tuh emang minion management nomor satunya. Tapi kalau dari Founder ternyata Esmeralda. Wah, ini Esmeralda yang udah jarang muncul sebetulnya. Untuk beberapa tim masih dipakai, tapi nggak semua tim yang jadi prioritas ke arah Esmeralda. Cuman kalau ngomongin soal Terisla juga harusnya sih sekarang XP lane udah pasti ada salah satu pilihannya tuh ke Terisla, soalnya strong banget di landingnya. Yap, Terisla yang memang lagi menjadi pilihan ya, atau bisa dibilang lagi naik down banget nih untuk pilihan mengarah ke area EXP. Karena memang dengan power durability-nya, ditambah lagi momen yang bisa dimaksimalkan. Apakah itu menjadi hero yang diperebutkan, kita bakal lihat juga karena kalau dari karakteristik tadi juga dibahas cukup berbeda signifikan dari pilihan hero-nya. Tapi another statistik dari Rebellion Sinai dan juga Aura ada di tim head to head kita. Membahas dari arah sisi first blood count yang dimana Aura memang terkenal dengan permainan agresifnya juga sebetulnya untuk early to mid game. Oke, namun total game yang dimainkan itu bedanya sampai 6 loh. Ya. Ini gede banget perbedaannya dengan unique hero pick-nya juga 45 dari Rebellion, Aura 41. Rebellion ini yang pertama kali ngebuka Gord di arah mid lane jadi utility juga. Namun ya kalau ngomongin soal first blood memang Aura ini agresif banget di awal. Dia cukup strong banget untuk ngepanis mungkin agresivitas yang dilakukan sama Rebellion juga. Namun dari Lord keduanya sama-sama oke lah. 1.1 melawan 1.4 ya sama-sama kontes juga, walaupun harus lebih diperhatikan lagi mungkin nanti dari battle di Turtle. Yap, itu dia. Ini yang bakal kita tunggu-tunggu nih, setup Turtle dan juga setup Lord. Tapi kalau melihat dari Turret Destroy-nya, angkanya menariknya bedanya super tipis banget, Lim. Buset, ini turtle-nya kecil dan turretnya juga memang tipis loh kalau turret. Mungkin memang keduanya punya strategi mirroring. Yang dia biasanya ngelepas turtle, tukar sama turret atau sama buff juga mungkin bisa lah. Tapi kecil banget gak sih 0.8 ini, kayak hampir nggak pernah, mungkin satu atau nggak dapat turtle sama sekali nih hampir di setiap gamenya. Jadi pastinya ini menjadi celah juga nih untuk kedua tim. Benar, perbedaan yang cukup signifikan. Apakah itu akan kembali terlihat di setup turtle yang ternyata kerap kali dihindari oleh teman-teman dari Aura, justru ditukarkan dengan objektif lain yang kemungkinan statistiknya itu diamankan di area sisi turret. Jadi kita bakal lihat sebetulnya ya bagaimana perubahan atau bahkan persiapan oleh teman-teman Aura Esports sejauh ini di match kita yang ketiga. Apakah akan ada perebutan poin satu sama hingga dipaksa di game yang kedua, atau ternyata 2-0 untuk Aura Esports? Oke, dan untuk teman-teman yang datang di arena kita juga kita ingatkan ya, mendukung secara sportif, jangan toksik dan ya jangan menyinggung pihak-pihak lain. Ya, berikan dukungan secara tertib demi kenyamanan juga keamanan kita tentunya, untuk menikmati siapa yang akan menang di pertandingan match kita yang ketiga antara Rebellion Sinai juga Aura Esports. So, let's go jump to the land of down untuk melihat siapakah yang akan mendapatkan
Sejauh ini kalau kita lihat dari arah sisi jungle, udah ada satu bantuan dan bahkan 1v1 yang diberikan oleh Apro. Mengingat Apro nampaknya bakal singgah ke area jungle pattern yang dimiliki Leo. Ya nggak lama-lama banget lah, dua-duanya lumayan cepat. Lancelot juga nggak selama itu kok untuk clearnya. Tapi template dari Aura masih sama ternyata ya. Romernya dikasih level 2 dulu di arah mid lane, sementara midnya langsung potong bareng sama XP lane. Nah ini mempercepat lagi rotasinya, apalagi bersinergi banget. Jadi langsung bisa kontes di arah Little Wanderer. Ya ini dia 3 pemain Flicker. memaksa flicker jadi informasi yang cukup mahal sebetulnya. Mengingat kurun waktu flickernya juga akan cukup lama ya di 100 detik ke depan. Tidak ada pertemuan di antara Little Wanderer, berhasil di-secure oleh Brand. Meanwhile di area top lane, Iron Chiki menerima damage yang cukup besar. Bakal coba untuk di-follow up lagi, tapi flicker for safety move. Nah kalau udah nggak ada flicker dari goldnya, biasanya di turtle pertama bisa di mirror juga nih. Bisa paksa ke arah goldnya dan ditabrak nampaknya. Oke, ada satu buah damage yang diberikan dan Moai berhasil secure first blood presented by KFC. Cloud dapat first blood enak banget pastinya untuk dapetin paling nggak power spike pertamanya lah. Demon Hunter Sword. Ketika memang udah punya Demon Hunter Sword, damage dari Blazing Duet ini udah mulai terasa daripada sebelumnya. So ya gak punya flicker dari Brody dan udah tumbang 1 kali. Kalau memang Rebellion dia nggak dapetin setup yang bagus di arah turtle, dia bisa ngambil ke arah gold lane loh. Untuk nyiksa Bruno-nya. Itu dia. Sejauh ini masih belum ada rotasi, masih cukup independen. Meanwhile di area bawah, Big Mac harus tumbang dengan area satu buah hukuman Phantom Execution yang dibuka oleh Brand. Menjadi pertukaran atas hilangnya dari Aaron Siki di beberapa menit sebelumnya. Tapi Turtle Camp presented by KFC menandakan Turtle yang pertama sudah mulai hadir dan nampaknya kembali diamankan oleh teman-teman dari Aura Esport yang nggak mau kembali di kontes. Oke, free turtle ya. Sempat diganggu juga tapi di top lane bakal ditabrak nampaknya sama seperti di turtle. Yes, real world manipulations tampaknya ini dia pertukaran dari turtle yang berhasil diamankan 2 kali terpick off. Iron Shiki. Ini akan menghambat banget sebetulnya bagaimana nantinya contribution late game insurance seorang Iron. Iya, nggak ada flicker soalnya. Make sense banget kalau misalkan memang dari Rebellion nggak mau setup ke turtle tadi. Ya. Emblem, mid-nya sama-sama pakai Mage Emblem. Perbedaannya ada di talent kedua, yang satu bagian Hunter, yang satunya ada Tenacity. Tapi flicker dibahas dengan flicker. Dan flicker, tukar flicker, tapi lihat kedatangan Frank yang tidak diduga membuat Big Mac tumbang untuk kali kedua. Oke, back to Emblem. Quantum Charge ternyata untuk kedua marksman. Sampai dari Bruno sendiri ada Weapon Master yang akan menambah lagi nanti efek dari physical attack yang ditambahkan dari item. Di talent pertamanya ada Fatal. Nah ini talent yang benar-benar sangat enak untuk Bruno nambahin crit chance dan juga crit damage. Ya, karena memang critical damage yang dimaksimalkan atau memang dihasilkan dengan adanya Bruno Pick itu sendiri ya. That's why itu yang bakal coba untuk diperkuat. Sedangkan dari teman-teman Rebellion dan juga Aura, mereka coba untuk hold on position terlebih dahulu. Belum ada skirmish lanjutan lagi, belum ada setup seperti menit sebelumnya. Di area top lane, Blazing Duet dibuka. Tapi nampaknya Moai sudah menerima tamu nih. Adanya Apro yang berada di area sisi top lane sana. Sedangkan di area bawah, kembali terkuak adanya satu buah pertikaian antara Founder dan juga Rio. Masih cukup safe. Dia harus bawa keluar dari turret dan di top lane sama halnya. Ada mirroring yang terjadi sama-sama di press. Ya, wall charge dibuka. Ada satu buah stun. Mengarahkan Nathan, belum ada damage yang diterima. Belum ada damage tambahan, tapi Apro masih ada immune, masih bisa sustain. Oke, kalau ditahan garis besarnya memang sama-sama gagal berarti ya. Ya. Top lane dari Rebellion aman, bottom lane dari Aura juga masih aman. Ya. Perbedaannya ada di Turtle yang sekarang udah mulai di setup oleh Aura. Ya, itu dia. Ini kita bakal lihat apakah bakal terjadi kontes. Mengingat ada Rio juga di sana yang udah dipaksa mundur dengan adanya Founder yang memberikan satu buah distraction. Sedangkan Brand kembali melakukan pokingan terhadap objektif netral. Kali ini Rebellion Sinai tidak kembali menggunakan metode cueknya. Melainkan Brand yang bakal coba untuk relain kah. Dia memanin ke area satu skill wizard terlebih dahulu dan ya bakal dilepas. Karena top lane-nya tadi udah ada diisi juga gitu kan sama Kibuto dan lihat. Moai gak dikasih maju sama sekali. Susah banget tapi gold turretnya masih aman kok. Ini gak kesentuh sama sekali bahkan sama Iron Siki.
penjagaannya masih bagus dari Rebellion ya. Dan hingga dengan menit kelima, goal shield hilang nyatanya dari pressure. Dan juga harassment yang diberikan oleh Aura masih belum bisa memberikan impact. Tapi teman-teman yang ada di rumah, kita mau kasih informasi, kalian berkesempatan untuk dapetin potongan harga hingga dengan 1.288 diamond ya, yang bisa kalian cek sekarang juga nih dari skin Beyond the Clouds yang bisa kalian cek sekarang juga. Selanjutnya dari teman-teman Aura Esports, mereka belum mau coba untuk bermain agresif lagi, masih coba untuk main safe. Apro juga belum ada setup momen yang bisa dimaksimalkan juga gitu ya. Oke, bagian bottom lane pressure juga nggak henti-henti. Topnya ditabrak kali ini. Blessing duet, Mystic Gus, mengarah karya Moai, masih ada BMA, tapi Apro menabrak dengarnya wall charge yang membuat satu pemain down dari Rebellion. Oke, bawahnya udah di clear dan wah ini top lane-nya bahaya banget karena udah ada 4 member juga dari Aura. Ada Rio yang bisa nge-backup, namun apakah cukup? Itu pertanyaannya. Karena mereka mau all in, hancurin karya satu turret di sana. Sedangkan teman-teman Blast bakal coba untuk di follow up, hanya memberikan gertakan mengingat belum mau ada flicker juga yang dibuka oleh Nathan. Auranya pun tenang ya, mereka nggak buru-buru walaupun ngeliat tadi taratnya udah sekarat. Ya. Sementara untuk Rebellion juga Nathan walaupun udah ngebuka Numenon Blast, dia nggak buru-buru juga sama nih. Nggak pakai flickernya buat ke depan karena memang nggak ada target tadi. Dia pakai flicker pun tetap nggak kena. Sementara responsif dari Rio yang gua ngeliatnya oke banget. Dia langsung datang ke arah top lane karena dia tahu nggak kuat kalau nggak ada dia. Sementara ada dia, ada Rio maksudnya kalau hadir pun itu udah enak. Ya itu yang buat dari teman-teman Aura. Bakal coba untuk tunggu terlebih dahulu, gak mau terlalu gegabah, gak mau buru-buru juga. Begitu pun juga kalkulasi dari Rebellion yang kalau kita lihat dari kill count ini benar-benar equal ya. Berbeda banget dengan game yang sebelumnya. Hingga dengan menit ke-6 jual beli serangan terjadi intens tapi tidak terlalu memakan banyak sekali korban jiwa. Sedangkan di Turtle yang terakhir nampaknya sudah kembali adanya satu buah pertemuan yang cukup intensif dari kedua belah jungler dan pemain dan founder. Bakal coba untuk mulai dipukul mundur dengan area Fire Missile. Turtle-nya belum terreset, tapi lihat Lord Turtle-nya berhasil diamankan oleh seorang Apro dengan dia satu buah wall charge yang dia buka. Dan jungler terhimpit dengan adanya hippie spin membuat satu pemain dari Aura menjadi satu buah punishment yang cukup mahal. Meanwhile, di area bottom lane, Iron Shiki berhasil memaksimalkan kekosongan dengan hancurnya turret. Sedangkan Apro, one man standing, nampaknya bakal di... Turtle-nya bisa didapetin sama Apro. Yeah. Dua retribution dan berat banget pasti untuk Rio. Karena kalah level, maka damage dari retributionnya juga agak susah. Ternyata ya tadi dia masih dipaksakan juga dengan heavy spin. Berharap Brandete-nya bisa dijauhin. Cuman ya punishment-nya masih tetap dapet lah. Brandete-nya juga tumbang. Yes. Iron Shiki yang dapetin free farmingnya di bagian bottom lane. Pressure-nya akan mulai terasa nanti. 2 item untuk Bruno itu udah bener-bener bahaya dan yes 2 itemnya udah jadi. Berserker Fury dan Husklow. Itu udah menunjang banget sih crit damage atau critical yang bisa diberikan nih dari bola yang dikeluarkan oleh Iron Shiki nantinya. Dan ini sebenarnya sama sih, masih bertumpu dengan 2 item ya, dengan adanya Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword yang ternyata jadi bekal item untuk Moai itu sendiri. Mungkin Bruno lebih burst aja, tapi kalau continuous damage Cloud juga dahsyat. Makanya Moai juga nih harus dilihat juga, nggak boleh dianggap remeh. Dan defense bagian bottom lane. Oke, sudah ada satu buah sanksi dengan adanya damage yang diberikan oleh Brand. Tapi upaya tersebut belum bisa menyelamatkan satu buah outer bangunan turret yang berhasil dihancurkan oleh pemain-pemain dari Rebellion C9. Mereka memantau kembali masing-masing center turret. Apro dengan adanya satu buah wall charge for nothing. Belum ada satu buah gerakan yang cukup maksimal, tapi Iron Shiki berhasil men-secure karya center turret yang dimiliki oleh Rebellion. Meanwhile Founder harus tumbang begitu saja menjadi pertukaran. 5 melawan 4. Memang Rebellion kehilangan turret di mid lane. Namun sekarang momennya ada di mereka. Temponya ada di Rebellion. Dengan keunggulan jumlah mereka cukup pede untuk setup terhadap Lord. Udah mulai coba untuk di setup. Tapi lihat ada yang selalu bawa mantap yang juga sejak kini dikeluarkan untuk mundur ke belakang. Tapi satu pemain Moai berhasil melakukan satu eliminasi yang buat Lordnya terbuka lebar untuk Rebellion. Last Insanity berhasil menumbangkan karya Apro sebagai korban selanjutnya. Dan ya Freelord untuk Rebellion Sinai. Continuous fight yang diunggulkan oleh Rebellion, kehilangan Brandete. Aura semakin terpuruk. Lord yang bisa didapatkan secara free. Ini bisa banget untuk ngebuka objektif yang dibutuhkan oleh Rebellion.
Lord mengarah ke arah top lane. Yap. Mid dan bottom lane yang bisa untuk dikejar, bisa untuk dieksekusi terlebih dahulu. Apalagi kalau semua inner turret yang bisa dihancurkan, Rebellion akan pegang kendali. So, kita lihat dengan setup yang cukup baik kali ini dari Lolitanya. Numenon Blast dikombinasikan dengan Flicker bisa menangkap posisi dari Brandete. Walaupun dari posisi Nathan juga harus tumbang, nggak ada masalah. Dan Last Insanity terakhir bisa dapetin eksekusi juga. Yes, momen yang cukup baik, tapi nampaknya ada satu pergerakan lagi yang membuat satu pemain Rebellion Sinai tumbang. Oh, Heavy Sejauh ini Spin. masih coba untuk cari pertukaran. Heavy Spin mengipit karya satu player, masih belum ada damage. Ada harus dihindari, dan bahkan immortality yang terbalut dalam tubuh Big Mac masih belum bisa dihilangkan. Bawahnya masih ada Lord dan ini bakal di-press juga. Harusnya, karena lihat udah ada Sakit. satu buah serangan. Brand memberikan goresan yang cukup perih ke area tubuh dari seorang Boy dan bahkan di follow up. Tiga ada damage yang diberikan oleh Aaron Shiki. Tiga pemain down, dua mengarah ke Akan arah Big Mac di bagian top lane. Tapi untungnya masih bisa dapetin inner turret, maka masih ada keuntungan juga yang masih bisa diambil oleh Rebellion sendiri. Defense yang sukses dari Aura. Lord yang mengarah ke arah bottom lane gak bisa dapetin inner turret. Dan sekarang tempo ada di mereka. Zona semuanya dibuka dan pressure di arah inner turret mid lane sudah mulai dilakukan Aura. Bakal coba lebih follow up lagi dengan adanya kehadiran teman-teman Rebellion Sinai yang sudah ready untuk mengusir mundur Aura. Mengingat mereka sakit juga tuh. masih butuh penjagaan yang cukup kuat, tapi tidak dengan satu inner turret. Yang ternyata berbalik ya, mereka berhasil menukar inner yang hilang di area top. Tapi nampaknya Parkobak bakal coba untuk lagi ganggu. Masih ada Retributions dari Rio, tapi Last Insanity dihindari dengan adanya wall charge yang dibuka oleh Apro. Masih aman dari keduanya, sama-sama ngebuang Surge, yang satu ngebuang skill, yang satu buang spell juga. Dan mungkin kalau untuk next fight-nya, Rebellion ini bisa dapetin satu keunggulan, yaitu Magic Sentry. Karena inner turret di bagian bottom lane untuk Rebellion udah nggak ada. Dan Lord-nya muncul di arah bottom lane juga. Nah ini yang bisa dimanfaatkan nih. Sementara untuk Aura sendiri, dia bisa mencegah trapping mungkin 3-2 style atau 4-2 dari strategi Rebellion sendiri itu bisa diantisipasi dengan adanya Magic Sentry Ya. di bagian top lane. Ya, sama-sama punya kesan tambahan ya dengan hilangnya masing-masing inner. Seperti yang baru saja dibahas, langsung dibuka untuk menguak posisi dari pemain-pemain Rebellion. Sedangkan kurun waktu Lord kedua, Lord Enhance, yang bisa kita pantau dari Lord Camp represented by KFC, sudah mulai hadir. Bahkan sudah mulai dipantau dan disambut hangat dengan adanya pokingan untuk memancing teman-teman Aura Buset. Esports masuk. Last Insanity dipaksa keluar dari seorang Big Mac, belum mengenai sasaran, belum mau coba untuk recall juga. Sedangkan Brian DP bakal coba untuk play Conceal. maju. Conceal play dibuka, Apro ancang-ancang dengan area wall charge diberikan. Ada satu buah onward yang masih bisa dihindari dengan area flicker juga dari seorang Moai. Sedangkan Lord yang sempat dipoking, kini kembali coba untuk ditinggalkan oleh pemain-pemain Rebellion. Boy down. Yimnya yang berhasil men-secure karya dua pemain di outplay oleh teman-teman dari Rebellion Sinai Founder dan juga Brand down. Tapi lihat Iron Shiki berhasil men-secure karya 4 pemain dari Rebellion Sinai. Bisakah Rio one man standing? Mampukah dia Wah. bertahan? Tapi nampaknya tidak mau di all in. Wah dilamain nih, tengahnya bakal di-press, innernya hilang, base turretnya mulai terbuka dan waktu spawn time-nya harusnya cukup bakal lurus tampaknya dari Aura. Whoopsie, best expose, Aaron Shiki dan juga kawan-kawan dari Aura Esports. Mereka tidak mau fokus ke area Lord, one last hit, tapi lihat masih belum mau Oh, bisa. mundur. Dan 2-0 berhasil diamankan oleh Aura Esports. Iron Shiki free hit yang bisa menghasilkan damage begitu banyak. Semua pemain dari Rebellion tidak ada yang bisa menyentuh Iron